ya. Kemudian pembayaran gaji untuk guru, imam, muazin dan pejabat negara lainnya ya. Gitu. Jadi ibaratnya kalau sekarang itu pegawai negeri lah gitu ya. Jadi kalau zaman dulu yang namanya guru, imam, muazin itu ya, itu dulu menjadi apa namanya pegawai negeri ya zaman dulu gitu ya. Dan itu digaji oleh negara. Kemudian pembayaran upah para sukarelawan. Kemudian juga ada bantuan untuk para musafir gitu ya. Untuk yang sekunder ini banyak sekali ya, termasuk untuk beasiswa, untuk yang apa namanya pembebasan budak dan sebagainya. Nanti silakan bisa dipelajari sendiri. Jadi secara tidak langsung ketika masa Rasulullah pun sebenarnya tatanan ekonomi sudah mulai dibangun gitu ya. Gitu. Nah kemudian begitu Rasulullah wafat ya, maka pemerintahan itu kemudian dilanjutkan oleh para sahabat ya, yaitu dimulai oleh apa namanya Abu Bakar ya, Abu Bakar Siddiq, kemudian dilanjutkan oleh Umar, Utsman dan juga Ali gitu ya. Nah empat sahabat ini juga memiliki kebijakan ekonominya masing-masing gitu ya. Misal ketika Rasulullah wafat itu sistem pemerintahan diambil alih ataupun ditunjuklah Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah, di mana kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Abu Bakar itu salah satu adalah ternyata begitu Rasulullah wafat itu sudah mulai banyak orang yang apa namanya istilah ya, sudah mulai banyak yang enggan untuk membayar zakat ya, karena mungkin tidak ada lagi orang yang disegani sehingga kemudian mulai banyak yang enggan untuk salah satunya adalah berzakat. Sehingga salah satu kebijakan ekonomi yang paling vital pada waktu Abu Bakar adalah bagaimana kemudian beliau itu merevitalisasi Baitul Mal ya, agar kemudian orang itu benar-benar tepat membayar zakat maupun membayar apa namanya pendapat negara yang lainnya. Nah kemudian selanjutnya diteruskan oleh sahabat Umar ya, atau Umar bin Khattab, dimana sahabat Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat yang mungkin paling banyak memiliki apa namanya kebijakan ekonomi, dimana salah satu kebijakan ekonomi yang penting pada waktu itu adalah ini. Jadi sahabat Umar itu pernah melakukan kebijakan moneter lah ya kalau sekarang itu ya, yaitu dengan menyeragamkan mata uang dinar dan dirham. Jadi memang pada waktu itu mata uang itu kan belum ada standarisasinya, berapa beratnya, bahan bakunya itu dari mana itu ya. Nah ketika masa Umar itu beliau apa namanya buat kebijakan itu ya, dengan menstandarisasi mata uang dinar dirham gitu ya. Nah, dinar itu kurang lebih mata uang emas yang beratnya 4,25 gram gitu ya, itu. Atau pada waktu itu setara dengan 1 kambing gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh sahabat Utsman ya. Sahabat Utsman ya, perekonomian masa Khalifah Utsman bin Affan semakin rumit ya, jalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam ya. Jadi karena memang semakin lama luas kekuasaan Islam itu semakin banyak, semakin luas gitu ya, sehingga permasalahan juga semakin kompleks gitu ya. Sehingga yang dihadapi oleh sahabat Utsman itu adalah bagaimana kemudian menjaga keutuhan wilayah Islam pada waktu itu. Sehingga sahabat Umar atau sahabat Utsman ini lebih menekankan pada pertahanan ya. Jadi pengeluaran negara itu banyak digunakan untuk pertahanan ya. Nah kemudian terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini apa namanya, Khalifah Ali bin Abi Thalib terkenal khalifah sangat sederhana ya, jadi wilayah pemerintahan sangat luas, rentan dengan konflik yang memberhentikan para pejabat yang korup ya. Jadi memang ketika masa sahabat Ali ini memang permasalahannya lebih kompleks lagi, tidak hanya persoalan masalah wilayah saja, tapi juga persoalan masalah sosial itu, dalam artian masyarakatnya sudah mulai banyak yang konflik gitu ya, bahkan juga sudah mulai banyak muncul para koruptor ya dan sebagainya ya. Nah itu kemudian setelah dari masa sahabat kemudian dilanjutkan dengan periode klasik gitu ya. Periode klasik itu artinya ya
perkembangan ekonomi ketika masa Islam setelah para sahabatnya, yaitu ketika masa kerajaan-kerajaan Islam ya, atau daulah-daulah Islamiyah gitu ya, seperti Utsmaniyah, Umayyah, Abbasiyah, dan juga sampai turun ke Utsmaniyah. Ya, di mana ketika masa daulah-daulah tersebut banyak sekali bermunculan para cendekiawan-cendekiawan Muslim ya, seperti misalnya ada Abu Hanifah ya, Abu Yusuf ya, di mana Abu Yusuf ini juga memiliki salah satu buku yang sangat luar biasa ya. Kemudian juga ada namanya Abu Ubaid ya, dan sebagainya. Ini banyak sekali ya. Jadi kalau kita bicara tentang pemikiran tokoh-tokoh ini, banyak sekali yang juga yang banyak berkaitan dengan ekonomi gitu ya. Misalkan Abu Ubaid itu dia punya kitab namanya kalau nggak salah ya Al-Amwal gitu ya. Kemudian Abu Yusuf itu beliau punya kitab yang namanya Al-Kharaj ya. Al-Kharaj itu kalau sekarang perpajakan ya istilahnya gitu ya. Gitu. Nah kemudian setelah itu dilanjutkan oleh periode kontemporer ya. Periode kontemporer itu ya periode sekarang gitu ya. Nah, atau sekitar ya tadi ya, dimulai dari tahun 1970-an itu ya, yaitu masuk ke periode kontemporer ya, dan sudah mulai banyak juga yang mulai mengkaji tentang konsep ekonomi ya, khususnya ekonomi Islam gitu ya. Nah kemudian sebenarnya untuk konteks sekarang sudah mulai banyak berkembang konsep ilmu ekonomi Islam gitu ya. Bahkan sekarang sudah mulai diimplementasikan juga ke dalam bentuk-bentuk bisnis ya, termasuk di dalam lembaga keuangan atau lembaga keuangan syariah gitu ya, dan sebagainya. Nah bahkan mungkin sekarang konsep ekonomi Islam itu tidak hanya diterapkan dalam industri keuangan saja, tapi juga di sektor-sektor yang lain seperti di fisikal, misalnya di Indonesia misalkan sudah mulai mengakui namanya zakat sebagai salah satu komponen pendapatan negara misalkan itu ya, atau dijadikan zakat itu sekarang juga dijadikan salah satu instrumen oleh pemerintah untuk menjadi instrumen pengentasan kemiskinan itu ya. Artinya secara tidak langsung ekonomi Islam itu sudah mulai merambah ke sektor-sektor yang lain juga, tidak hanya ke keuangan saja tapi juga ke sektor fisikal gitu ya. Nah maksud misalnya sekarang pemerintah juga menggunakan instrumen-instrumen syariah untuk pengelolaan keuangan negara, seperti misalkan ada sukuk atau obligasi syariah ya, dan sebagainya gitu ya. Nah itu kurang lebih materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam ya, dan silakan mungkin untuk lebih detailnya nanti bisa dipelajari sendiri-sendiri pemikiran dari masing-masing tokoh ini, karena kalau saya jelaskan satu persatu ya mungkin nggak akan cukup waktunya ya, dan silakan nanti bisa dicari tahu sendiri ya, bahwasanya masing-masing tokoh ini memiliki pemikiran masing-masing tentang ekonomi, dan semuanya tertulis dalam kitab yang mereka karang masing-masing gitu ya. Silakan untuk lebih lanjutnya nanti bisa dipelajari sendiri. Oke, mungkin itu sedikit materi yang saya sampaikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.